Aku dan keenam kakakku disembunyikan ibuku hingga tewas, dan terciptalah kota Dumai. Putri 7. Begini kisahku. Dahulu kala, kota Dumai merupakan daerah yang dikuasai kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung, yang dipimpin oleh seorang ratu, yaitu ibuku yang bernama Cik Sima. Ibuku memiliki 7 putri yang sangat cantik dan anggun. Namun di antara ke-7 putrinya, putri bungsunya yaitu Putri Mayangsari menjadi putri yang paling cantik dibanding saudaranya yang lain. Bahkan dia banyak disoroti oleh masyarakat. Yang tak lain adalah aku. Suatu hari, aku dan keenam kakakku memutuskan untuk mandi di sungai bernama Lubuk Sarung Umai. Kami sangat menikmati mandi di sungai, sehingga tidak menyadari bahwa ada seorang pangeran yang sedang memperhatikan kami mandi. Dia adalah Pangeran Empang Kuala dari kerajaan seberang. Sang pangeran itu tidak sengaja lewat dan melihat kami sedang mandi. Pangeran Empang pun terkagum-kagum melihat kami karena kecantikan yang kami miliki. Namun mata Pangeran Empang tertuju padaku. Melihat kecantikanku, sang pangeran pun bergumam, "Cantik sekali gadis itu. Gadis cantik di Lubuk Sarung Umai, Dumai." "Dumai," ungkap pangeran. Setelah melihatku, Pangeran Empang kembali ke kerajaan dan memutuskan untuk mengirim utusan ke kerajaan kami untuk meminangku. Namun ibuku menolak pinangan Pangeran Empang. Hal ini dilakukan ibuku karena ibuku memegang teguh adat dari kerajaan bahwa yang seharusnya menerima pinangan adalah kakak pertamaku, putri yang paling tua terlebih dahulu. Mengetahui itu, Pangeran Empang tidak mau dan bersikeras untuk meminangku. Lagi dan lagi, ibuku menolak pinangan Pangeran Empang. Karena pinangannya ditolak, Pangeran Empang marah dan murka kepada ibuku dan memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan kami. Akibat dari serangan Pangeran Empang, terjadilah peperangan antara kerajaan kami dan juga kerajaan Pangeran Empang. Melihat kondisi tersebut, akhirnya ibuku mengungsikan aku dan keenam kakakku ke dalam hutan yang disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap yang terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Tidak lupa ibuku juga membekali kami makanan selama 3 bulan. Peperangan yang terjadi antara kerajaan kami dan kerajaan Pangeran Empang berlangsung cukup lama. Di tengah peperangan, pasukan dari kerajaan kami sudah mulai terdesak. Banyak korban berjatuhan. Situasi kerajaan yang porak-poranda. Sehingga ibuku meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Dan jin tersebut menyetujuinya. Ketika Pangeran Empang dan pasukannya sedang beristirahat di malam hari dekat hilir Sungai Umai, tiba-tiba ribuan buah bakau berjatuhan menimpa Pangeran Empang dan pasukannya. Dalam waktu hitungan detik saja, pasukan dari Pangeran Empang dapat dilumpuhkan dan Pangeran Empang pun terluka. Dalam kondisi pasukan Pangeran Empang yang lemah, datanglah utusan dari kerajaan kami kepada Pangeran Empang yang memberikan amanat dari ibuku agar Pangeran Empang menghentikan peperangan ini. Karena peperangan ini tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya setelah berpikir, Pangeran Empang tersadar bahwa peperangan yang sudah terjadi lebih dari 3 bulan tidak menghasilkan apa-apa. Yang pada akhirnya Pangeran Empang memutuskan untuk mengakhiri peperangan ini. Ketika peperangan sudah berakhir, ibuku kembali ke tempat persembunyian kami. Betapa kagetnya ibuku melihat kondisi ke-7 putrinya yang sudah tidak bernyawa lagi akibat mati kelaparan.
ternyata ibuku lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka ibuku pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Dan peristiwa tersebut lahirlah nama kota Dumai yang diambil dari kata-kata Pangeran Empang yang mengagumi kecantikan diriku, Putri Mayansari.